Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi secara daring, materi sejarah Indonesia tentang konsep dasar sejarah dan kehidupan masyarakat praksara di bab 1. Nah, untuk pertemuan pertama kita bahas dulu tentang konsep dasar sejarah dalam memahami sejarah ya. Jadi pengertian sejarah dulu bisa dilihat di PPT-nya PowerPoint, pengertian sejarah. Jadi istilah sejarah merupakan kata yang datang dari bahasa Arab yaitu syajarotun ya atau syajarah yang berarti pohon. Nah, maksudnya itu tentunya pohon itu mempunyai batang, akar. Contohnya raja dan ratu. Dia mempunyai anak dan anak tersebut setelah besar lalu dia menikah dan mempunyai anak, jadi ibaratnya keturunan. Jadi contohnya silsilah raja diibaratkan dengan keturunan, yaitu dalam bahasa Arab sejarah itu syajarah atau syajarotun yang artinya pohon. Lalu dalam bahasa Inggris, ada juga dalam bahasa Inggris sejarah itu yaitu history yang artinya masa lalu, dan bahasa Yunani historia yang artinya kumpulan informasi. Jadi secara umum pengertian sejarah itu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya ada pengertian sejarah menurut tokoh, menurut para ahli yang submateri yang C di PowerPoint-nya. Yang pertama kita ambil Muhammad Yamin saja. Sejarah adalah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Jadi menurut Muhammad Yamin itu sejarah tentang ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Lalu Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Nah, itu menurut Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Lalu Aristoteles, kita ambil saja tokoh dari luar negeri. Sejarah adalah satu sistem yang memiliki suatu kejadian sejak awal, tersusun dalam bentuk kronologi. Selanjutnya, konsep dasar, konsep berpikir dulu secara diakronik ya. Konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu di submateri yang E. Bisa dilihat PowerPoint-nya. Diakronik dulu. Ini berpikir secara diakronik itu proses berpikir tentang sejarah yang menggambarkan waktu atau urutan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, jadi ini biasanya orang yang memiliki konsep berpikir diakronik itu dia tahu dari urutan waktunya dari awal sampai akhir. Ya biasanya konsep ini menggunakan 5W1H. Jadi what itu apa yang terjadi, kapan, when, where, di mana, siapa, bagaimana. Nah itu. Nah biasanya orang tersebut itu contohnya tuh kayak saksi mata ya. Dia itu tahu dari awal terjadinya peristiwa sampai akhir. Selanjutnya sinkronik. Sinkronik itu proses menganalisa sesuatu pada saat tertentu, tidak menjelaskan peristiwa dari awal dan hanya intinya saja. Nah, biasanya kalau sinkronik itu hanya intinya saja, hanya sebagian. Jadi nggak tahu dari awal sampai akhir. Nah, biasanya ada tuh orang yang memiliki konsep berpikir secara sinkronik. Jadi tahu peristiwa itu nggak dari awal, jadi intinya saja. Lalu kalau dari segi ruang itu proses berpikir tentang sejarah yang hanya mengetahui tempat terjadinya peristiwa. Nah, biasanya kalau ruang itu tempatnya. Jadi orang yang berpikir secara ruang itu dia tahu semua tempatnya. Misalnya orang tersebut ada yang nanya, ada orang yang nanya kepada orang tersebut di mana terjadinya kecelakaan motor. Orang tersebut taunya cuma di depan gang swadaya misalnya contohnya. Berarti dia taunya cuma tempatnya doang. Berarti orang tersebut memiliki konsep berpikir secara ruang. Jadi nggak tahu asal mulanya. Lalu yang waktu
Jadi konsep dasar di mana setiap peristiwa sejarah memiliki unsur waktu kapan peristiwa terjadi. Jadi dia cuma taunya hanya dari segi waktunya saja. Misalnya kapan ya, harinya doang tahu, terus tanggal berapa, bulan apa doang. Tapi dia nggak tahu jalan ceritanya bagaimana dari awal sampai akhir. Jadi semua taunya dari segi waktu saja ya, kayak hari ya, menit, detik gitu. Nah, itu dari segi waktu. Selanjutnya ada ciri-ciri utama sejarah di buku LKS, bisa sambil diperhatikan di LKS-nya juga. Terus atau ruang lingkup sejarah. Ini biasanya ciri-ciri umumnya dulu. Sebagai berikut, peristiwa sejarah itu unik ya. Sejarah sebagai peristiwa itu bisa dikatakan unik. Nah, unik itu berarti itu tidak terjadi hanya sekali, makanya dikatakan unik. Jadi terjadi hanya sekali, jadi satu kali, jadi tidak dapat diulang kembali ya. Sebagai contoh misalnya peristiwa proklamasi, dia terjadinya di tahun 45 saja, tidak bisa diulang di 2020. Nah, itu makanya dikatakan unik seperti itu. Jadi terjadi hanya sekali, berarti tidak dapat diulang kembali. Nah, objektif, biasanya peristiwa itu sifatnya objektif ya. Biasanya sesuai dengan fakta-fakta terjadi biasa. Jadi datanya itu valid ya. Ya contohnya misalnya teks proklamasi. Nah, itu tuh sesuai fakta terjadi. Kita bisa lihat teks itu tersebut kan di museum, disimpan di museum. Nah, itu faktanya terjadi, datanya valid kalau itu benar-benar terjadinya peristiwa proklamasi ya, dan penulisan teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno di tahun tersebut. Nah, itu sifatnya objektif, berarti datanya valid, fakta-faktanya itu benar-benar terjadi. Lalu sifatnya penting sejarah sebagai peristiwa. Penting itu berarti dia tuh maksudnya catatan peristiwa yang memiliki nilai sangat penting bagi manusia. Jadi misalnya jasa-jasa pahlawan bisa kita ambil nilai pentingnya, bisa kita ikuti pada diri kita sendiri. Nah, itu sangat penting tuh. Lalu ada juga tuh di LKS ya, peristiwa sejarah itu abadi. Biasanya abadi itu tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Misalnya peristiwa proklamasi. Nah, itu bisa kita kenang tuh karena peristiwa tersebut abadi, nggak bisa dilupakan ya. Jadi harus kita kenang. Itu katakan abadi. Lalu sejarah sebagai ilmu, kok di LKS itu nggak ada ya, diperhatikan di PowerPoint-nya. Sebagai ilmu itu, ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu al-im yang berarti pengetahuan. Lalu sejarah sebagai teladan juga ada. Sejarah ini diketahui penting ketika peristiwa tersebut mengandung nilai positif yang bisa dijadikan teladan. Jadi ya teladan para jasa pahlawan ya, kita ambil nilai-nilai pentingnya, nilai positifnya untuk kita ikuti. Lalu selanjutnya konsep dasar sejarah di LKS ya. Perubahan dan kesinambungan. Nah, perubahan itu biasanya memiliki makna segala aspek kehidupan yang mengalami pergerakan seiring dengan berjalannya proses kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia itu selalu berkembang, terkadang terjadi dalam waktu cepat dan lambat. Sebagai contoh, manusia dalam perubahan sejarah ya, ada dua perubahan, ada perubahan progres sama regres, bisa diingat ya. Manusia mengalami perubahan tuh ada dua perubahan, progres dan regres. Progres itu perubahan menuju ke arah kemajuan. Progres dulu tuh perubahan menuju ke arah kemajuan, yang biasa ini perubahan ini termasuk yang menguntungkan bagi kita, yang progres ini. Sebagai contoh misalnya ada pembangunan jaringan listrik di desa-desa terpencil ya. Jadi misalnya dia dulunya desa tersebut cuma menggunakan lampu minyak, sekarang menjadi lampu listrik. Nah, juga alat bajak sawah yang dulunya pakai kerbau sekarang pakai traktor. Nah, itu progres, kemajuan. Lalu kalau regres itu kebalikannya, perubahan mengalami kemunduran.
Ini dampaknya itu merugikan bagi kita. Ya contohnya kayak adanya peperangan, terus ada bencana alam. Nah itu, jadi kan lingkungan kita jadi rusak ya. Lalu kesinambungan itu dapat terjadi apabila kelompok masyarakat hanya melakukan adopsi sistem yang telah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Selanjutnya konsep kronologi, periodisasi kronik, diakronik, sinkronik. Ini tadi sudah ya, kronik, diakronik, sinkronik. Diakronik, sinkronik sudah. Jadi dengan kronologi, periodisasi, kronik. Nah, itu pengertiannya. Nah, kronologi dulu. Kronologi itu berarti sesuai dengan urutan waktu. Jadi arti kata kronologi itu krono, yang berarti waktu, logi itu ilmu. Jadi kronologi pengertiannya ilmu yang mempelajari tentang rentetan semua peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi berurutan peristiwa tersebut. Lalu ada periodisasi ya. Pembagian atau pembabakan peristiwa pada masa lalu atau waktu sejarah. Nah, biasanya contohnya ya kayak zaman prasejarah, sejarah ini dibagi dua. Zaman belum mengenal tulisan atau mengenal tulisan. Zaman praksara, aksara kayak gitu. Nah, ini pembagian waktu periodisasi namanya. Ya kan? Terus kayak gitu periodisasi. Ada prasejarah, ada sejarah. Lalu selanjutnya kronik. Kronik ya. Kronik itu pengertiannya catatan sejarah yang ceritakan berdasarkan urutan waktu. Catatan sejarah yang ceritakan berdasarkan urutan waktu biasanya ada di buku RPUL tuh. Ada tuh urutan-urutan peristiwa, tanggal-tanggalnya, bulannya, tahun berdasarkan urutan. Nah, itu dibukukan. Nah, itu namanya kronik kayak gitu contohnya. Catatan sejarah, peristiwa sejarah. Di buku dicatat secara urut. Biasanya di buku RPUL. Nah, itu sudah pengertiannya kronologi, periodisasi, dan kronik. Nah, itu untuk penjelasan di pertemuan pertama. Ya, nanti ada tugasnya ya. Ada tugasnya, bisa dikerjakan di LKS saja. Halaman 5 ya. Di LKS halaman 5 yang latihan 1 sampai 5. Nah, itu bisa dikerjakan di LKS halaman 5 1 sampai 5. Ya, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.